Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Cahya Fitrianto, NIM 51704111271, dengan mata kuliah Desain Interface C. Dosen pengampu Yoga Sahriah, Eskom Mkom. Di sini saya akan membahas materi tentang pengenalan UI UX pada interaksi manusia komputer. UI UX dalam dunia desain, khususnya desain interface, seringkali kita mendapati istilah UI UI. User interface atau UI berbeda dengan user experience atau UX. User interface membahas tampilan tentang yang indah dan menarik. Sedangkan user experience lebih membahas tentang proses atau tahapan agar suatu experience dapat tercapai. Contohnya, agar pengguna sering menggunakan aplikasi atau sistem tersebut, bahkan hingga mengajak orang lain untuk ikut menggunakan aplikasi sistem tersebut. Sebelum membahas UI atau UX lebih dalam, kita akan membahas sedikit mengenai IMK atau interaksi manusia dan komputer. Dalam IMK, kita mempelajari dasar-dasar atau mengenal UI, UI atau UX secara tidak langsung, seperti 10 usability heuristic untuk user interface dan low fidelity versus high fidelity dalam user experience. Berikut pembahasan singkat mengenai kedua contoh tersebut. Usability heuristic di interface. Dalam evaluasi heuristik, pakar kegunaan meninjau antarmuka situs Anda dan membandingkan dalam prinsip kegunaan yang diterima. Hasil analisis dalam terdaftar masalah kegunaan potensial. Usability heuristic di interface. Nomor 1. Visibility of system status. Sistem harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi melalui umpan balik yang selalu dalam waktu yang wajar. 2. Match between system and the real world. Sistem harus menggunakan bahasa yang dimengerti pengguna dengan kata-kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna suatu perkembangan zaman, bukan istilah yang berorientasi sistem. Nomor 3. User control and freedom. Pengguna sering memilih fungsi sistem yang salah satu atau tidak sesuai. Karena itu sistem sebaliknya menyediakan pintu darurat bagi pengguna untuk meninggalkan kondisi yang tidak diinginkan tersebut tanpa harus melalui tahapan yang panjang. Pintu darurat tersebut seperti mendukung fungsi undo dan redo. 4. Consistency and standard. Kata-kata, situasi, atau tindakan harus konsisten. Dengan begitu, pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata-kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. 5. Error presentation. Mencegah kesalahan terjadi lebih baik daripada menampilkan pesan saat kesalahan terjadi. Pencegahan dapat dilakukan baik dengan menghilangkan kondisi yang rawan terjadi kesalahan atau menyajikan opsi
alternatif sebelum pengguna melakukan tindakan. 6. Recognition, refer, dan recall. Pengguna tidak mengingatkan informasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Petunjuk pengguna sistem harus terlihat atau mudah diambil kapanpun diperlukan. 7. Flexibility and efficiency of us. Sistem dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman maupun yang berpengalaman, mengizinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan. 8. Aesthetic dan minimalist design. Sistem tersebut boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi fleksibilitas relatifnya. 9. Help us recognize dialogues and recover from error. Pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa sederhana dan maupun dipahami. Dapat menunjukkan bahasa secara tepat dan secara konstruktif menyarankan solusi. 10. Help and dokumentasi. Setiap informasi perlu didokumentasikan agar informasi dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Low fidelity versus high fidelity dalam user experience atau UX. Prototype. Prototype adalah versi konsep dari produk yang memungkinkan menjelajah ide-ide dan menunjukkan fungsi di balik fitur atau konsep desain secara keseluruhan kepada pengguna sebelumnya. Menginvestasikan waktu dan uang ke dalam pengembang. Prototype dapat paper drawing atau low fidelity hingga sesuatu yang memungkinkan pengguna untuk mengklik langsung beberapa komponen pada desain yang dibangun untuk mengetahui fitur high fidelity. Prototype low fidelity atau paper based merupakan prototipe yang digambarkan pada kertas sehingga tidak memungkinkan interaksi pengguna. Namun, sketsa low fidelity lebih cepat dibuat dan tidak begitu merepotkan saat mengembangkan sketsa sehingga pengguna menyarankan perubahan. Prototype high fidelity atau computer based merupakan prototipe yang digambarkan dengan menggunakan komputer sehingga memungkinkan interaksi pengguna yang realistis dengan menggunakan mouse dan atau keyboard. Prototipe jenis ini sangat mendekatkan presentasi sebenarnya dari antarmuka pengguna dan jauh lebih efektif dalam mengumpulkan data. Mengenai aktivitas pengguna dan menguji sistem, waktu yang dibutuhkan. Pengguna dan jauh lebih efektif dalam mengumpulkan data mengenai aktivitas pengguna dalam menguji sistem, fungsi tertentu, dan dalam menunjukkan produk sebenarnya kepada klien, manajemen, dan lainnya. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.